Halo halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami di Tutor Edukasi yang akan membahas materi baru yakni mengenai aktivitas kegiatan ekonomi. Apakah teman-teman sudah siap untuk mempelajari materi baru yakni mengenai aktivitas ekonomi masyarakat? Jika siap, katakan ready di dalam kolom komentar ya. Satu, dua, tiga. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai 3 materi pokok bahasan, yakni mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian, apa sih kegiatan produksi? Jadi, menurut kemdikbud.go.id, produksi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Jadi dari kegiatan produksi ini ada 2 poin penting yang perlu kita garis bawahi, yakni usaha untuk menghasilkan. Menghasilkan ini dapat diartikan untuk menciptakan juga ya teman-teman, dan untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Lalu, bagaimana sih perbedaan kegiatan produksi menghasilkan dan menambah nilai guna barang dan jasa? Jika menghasilkan, erat kaitannya dengan kata menciptakan, yakni menciptakan suatu benda yang belum ada kemudian menjadi ada, seperti ibu-ibu yang sedang menenun kain. Jadi ibu-ibu tersebut menciptakan sebuah kain atau selembaran kain dari pintalan benang yang digabung menjadi satu. Itu merupakan contoh dari menghasilkan atau menciptakan. Kemudian, yang menambah nilai guna barang dan jasa seperti halnya penjahit yang membuat baju dari lembaran kain yang sudah diciptakan atau sudah dihasilkan oleh ibu-ibu pengrajin dengan cara memintal benang-benang menjadi lembaran kain. Jadi kalau menghasilkan membuat suatu barang yang belum ada sebelumnya kemudian menjadi ada. Jika menambah nilai guna barang dan jasa, berarti meningkatkan manfaatnya. Jadi lembaran kain dijadikan sebuah baju. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis produksi. Jenis produksi sendiri diklasifikasikan menjadi 2, yakni produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang sendiri merupakan kegiatan mengubah sifat maupun bentuk suatu benda. Produksi barang ini dibedakan menjadi barang modal dan barang konsumsi. Misalnya produksi roti, produksi mebel, dan produksi dari penjahit. Jadi produksi barang ini ada 2 hal yang harus digarisbawahi, yakni barang modal dan barang konsumsi. Misalkan ada seorang ibu yang berprofesi sebagai penjahit. Jadi barang modalnya apa? Barang modalnya ya lembaran kain, benang, jarum, resleting, kancing, dan lain sebagainya. Kemudian barang konsumsinya apa? Barang konsumsinya adalah baju yang dihasilkan yang dapat digunakan oleh konsumen. Kemudian yang kedua, produksi jasa merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Misalnya jasa perawatan kecantikan, jasa pengobatan, jasa pariwisata, dan lain sebagainya. Jika produksi barang, kita bisa melihat barang yang dihasilkan. Misalkan produksi baju, kita bisa melihat, oh ini baju model A, ini baju model B, ini baju model A dengan ukuran XL, ini baju B dengan ukuran L. Kita bisa melihat dengan kedua mata kita sendiri. Sedangkan jenis produksi jasa ini, mayoritas kita hanya bisa melihat jasa yang diberikan. Misalkan ketika kita memanfaatkan jasa pariwisata, kita jalan-jalan ke sebuah alam yang tenang, yang udaranya masih segar, yang nyaman, yang jauh dari kesan ramai, sehingga kita bisa rileks, kita bisa healing, kita bisa tenang. Itu merupakan jenis produksi jasa. Jadi
Secara kasat mata, jasa yang dihasilkan tidak kita ketahui, tidak dapat kita lihat dengan mata, namun kita bisa merasakannya, merasakan ketenangannya, kebahagiaannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yakni tujuan kegiatan produksi. Tujuan utama kegiatan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Definisi mencapai kemakmuran di mana ketika kebutuhan manusia sudah dapat terpenuhi dengan maksimal. Kemudian kemakmuran merupakan keadaan di mana jumlah alat pemuas kebutuhan cukup dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi alat pemuas kebutuhan itu apa saja sih? Jadi alat pemuas kebutuhan itu sendiri merupakan suatu hal yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Misalkan apa? Misalkan dalam bentuk barang, seperti pakaian, sandang, papan, itu merupakan alat pemuas kebutuhan. Kemudian dalam bentuk jasa, seperti pariwisata untuk kebutuhan rohani, kemudian kesehatan sebagai penunjang sarana kesehatan, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh alat pemuas kebutuhan. Kemudian selanjutnya faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi sendiri ada 4 faktor. Yang pertama faktor alam atau dapat diartikan juga sebagai sumber daya alam. Faktor alam sendiri merupakan semua hasil alam, baik berupa benda maupun makhluk hidup yang digunakan dalam kegiatan produksi untuk mencapai kemakmuran. Jadi faktor alam ini berperan sebagai faktor penyedia bahan baku. Seperti halnya bahan baku yang ada di pertanian, di perkebunan, di pertambangan, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni faktor tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri merupakan faktor produksi yang menjalankan kegiatan produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ada faktor alam yang menyediakan bahan bakunya, kemudian dikelola dan dimanfaatkan dengan bantuan faktor tenaga kerja atau tenaga manusia yang mengelola dan memanfaatkan bahan baku yang sudah disediakan oleh alam. Kemudian yang ketiga, faktor kewirausahaan merupakan faktor keahlian yang berfungsi untuk mengontrol dan memastikan faktor-faktor produksi berjalan dengan baik dan menghasilkan produksi yang maksimal. Jadi ada faktor alam yang menyediakan bahan bakunya, faktor tenaga kerja yang mengelolanya, dan faktor kewirausahaan yang memaksimalkannya. Bagaimana jika bahan baku sekian juta padi kemudian dikelola oleh tenaga kerja, dan bagaimana 1 juta padi ini bisa menghasilkan beras dalam jumlah sekian, dalam jumlah yang lebih banyak, dan lain sebagainya. Kemudian faktor modal tidak hanya berbentuk uang tunai di sini dapat diartikan sebagai harta lancar ya teman-teman. Faktor modal meliputi semua barang dan benda yang digunakan untuk memperlancar dan memaksimalkan proses produksi. Jadi faktor modal tidak hanya berupa harta lancar yakni uang, namun juga berupa harta tetap seperti barang dan benda yang digunakan dalam memperlancar proses produksi. Dapat diartikan lagi sebagai alat, atau misalkan dalam pertanian adanya alat untuk memanen padi, adanya alat untuk menggiling padi, agar kegiatan produksi berjalan lebih cepat dan dapat memaksimalkan proses produksi yang terjadi. Kegiatan ekonomi yang kedua yakni kegiatan distribusi. Menurut kemdikbud.go.id, distribusi sendiri merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Jadi distribusi sendiri merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Jadi dapat diartikan kegiatan distribusi ini sebagai kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Kemudian 4 tujuan utama distribusi. Tujuan pertama sebagai agen penyalur hasil produksi dari produsen ke konsumen. Jadi, sebagai penyalur hasil produksi, misalkan produksinya diproduksi di Jakarta, kemudian masyarakat Surabaya membutuhkan produksi tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi distribusi ini berperan untuk membawa
barang-barang produksi yang dihasilkan produsen dari Jakarta dan dibawa ke Surabaya. Itu dinamakan penyalur hasil produksi dari produsen yang ada di Jakarta ke konsumen yang ada di Surabaya. Kemudian yang kedua, agar hasil produksi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Jadi, hasil produksi yang diproduksi oleh perusahaan yang ada di Jakarta dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Tidak hanya masyarakat yang ada di Jakarta, namun juga masyarakat yang ada di luar Jakarta, seperti masyarakat Surabaya, Semarang, Jogja, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yakni memenuhi kebutuhan barang dan jasa tertentu. Produksi yang diciptakan di Jakarta ternyata dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di luar Jakarta, seperti masyarakat Jogja, masyarakat Semarang, masyarakat Surabaya, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalkan di Jakarta sedang memproduksi vitamin. Yang membutuhkan vitamin itu tidak hanya masyarakat Jakarta, tapi masyarakat di luar Jakarta juga membutuhkan. Jadi, adanya distribusi ini untuk memenuhi kebutuhan vitamin masyarakat di luar Jakarta, seperti Jogja, Semarang, dan juga Surabaya. Yang keempat, menjaga keberlangsungan produksi perusahaan. Perusahaan akan terus melakukan produksi untuk menjaga keberlangsungan produksi perusahaannya. Jika produksi hanya dapat didistribusikan di suatu wilayah, misalkan hanya untuk wilayah Jakarta. Kemudian masyarakat Jakarta sudah terpenuhi kebutuhannya akan barang tersebut. Tentunya keberlangsungan produksi perusahaan juga akan menurun karena masyarakat sudah memenuhi kebutuhan produksinya, sehingga diperlukan pendistribusian barang secara lebih luas agar lebih banyak masyarakat yang mendapatkan manfaatnya, yang dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga keberlangsungan produksi perusahaan dapat terjaga. Selanjutnya yakni cara penyaluran distribusi. Cara penyaluran distribusi ini dapat dibagi menjadi tiga, yakni distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Yang pertama yakni distribusi langsung, merupakan kegiatan distribusi yang dilaksanakan tanpa perantara antara produsen dan konsumen. Jadi langsung dari produsen ke konsumen. Misalkan teman-teman ibunya ada yang menjual roti kering. Jadi ibunya langsung menjual roti tersebut ke konsumen. Itu dinamakan distribusi langsung tanpa adanya perantara. Yang kedua, distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya kepada konsumen melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen. Jadi misalkan ibunya teman-teman menjual sebuah roti, kemudian dititipkan di warung, toko kelontong, dan lain sebagainya. Kemudian, roti yang diproduksi oleh ibunya teman-teman tersebut yang dititipkan di sebuah toko dibeli oleh konsumen. Itu dinamakan distribusi semi langsung. Jadi ada perantaranya. Perantaranya siapa? Perantaranya penjual toko. Jadi dari produsen atau ibu teman-teman dititipkanlah di sebuah warung. Warung tersebut dapat diartikan sebagai distributor, kemudian dibeli oleh konsumen. Itu merupakan distribusi semi langsung di mana ada pihak ketiga yang berperan sebagai distribusi. Kemudian yang ketiga adalah distribusi tidak langsung, merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barangnya melalui jasa dan perantara. Jadi misalkan ada sebuah perusahaan yang menjual sebuah barang, anggaplah sepatu. Kemudian barang tersebut disalurkan kepada agen-agen yang ada di berbagai daerah. Dari agen-agen tersebut didistribusikan lagi ke subagen di bawahnya. Kemudian didistribusikan lagi ke tengkulak, baru didistribusikan lagi ke toko-toko hingga sepatu tersebut dapat dibeli oleh konsumen. Itu merupakan distribusi tidak langsung. Jadi pendistribusiannya melalui beberapa tahap atau beberapa agen yang berperan aktif dalam penyaluran barang tersebut.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan konsumsi. Menurut Kemendikbud.go.id, kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berlangsung-langsung atau langsung habis. Jadi kegiatan konsumsi itu bisa dilakukan sekaligus atau berangsur-angsur. Sekaligus seperti apa? Misalkan ketika teman-teman beli sebuah makanan, di mana teman-teman langsung makan makanan tersebut sekali makan habis. Itu dinamakan menghabiskan nilai guna secara langsung. Kemudian yang berangsur-angsur seperti halnya teman-teman membeli sebuah pakaian. Teman-teman gunakan pemakaian pertama, kemudian beberapa hari kemudian teman-teman menggunakan baju tersebut di pemakaian kedua, pemakaian ketiga, pemakaian keempat, dan seterusnya. Baju tersebut masih ada, mungkin juga masih baik, masih layak digunakan, namun nilai gunanya akan turun. Mengapa? Karena baju tersebut sudah digunakan. Semakin lama digunakan, maka nilai gunanya akan turun secara berangsur-angsur. Selanjutnya yakni mengenai tujuan konsumsi. Ada beberapa tujuan konsumsi, seperti yang pertama, menjaga status sosial di masyarakat dengan produk-produk kebutuhan tersier. Teman-teman, produk kebutuhan tersier ini merupakan produk-produk yang dapat dipenuhi oleh masyarakat setelah masyarakat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Mayoritas orang-orang yang mampu memenuhi kebutuhan tersiernya merupakan orang-orang yang berada dalam ranah ekonomi mapan atau berkecukupan, bahkan lebih berkecukupan. Sehingga untuk menjaga status sosial di masyarakatnya, untuk menjaminkan bahwa dia orang yang lebih berkecukupan, ia membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, seperti barang-barang tersier, tas branded, mobil mewah, dan lain sebagainya. Digunakan untuk apa? Untuk menunjukkan kelas sosialnya. Oh, jadi kelas sosialnya berada di kelas sosial yang atas, di mana mereka mampu memenuhi kebutuhan tersiernya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, menghabiskan manfaat suatu barang. Jadi tujuan konsumsi diantaranya adalah menghabiskan manfaat suatu barang. Misalkan ada roti, roti adalah sebuah barang. Kemudian roti tersebut dimanfaatkan untuk menghilangkan rasa lapar. Dalam satu kali konsumsi, roti itu langsung habis. Berarti tujuan konsumsi yang dilakukan oleh seorang tersebut adalah menghabiskan manfaat suatu barang. Yang kedua yakni mengurangi manfaat suatu barang. Jadi misalkan teman-teman jalan-jalan di sebuah toko baju, kemudian teman-teman membeli baju baru, kemudian baju baru itu digunakan. Apakah dalam satu kali pemakaian barang itu akan langsung habis? Tidak. Tapi barang tersebut akan terus mengalami penurunan manfaat. Jadi baju tersebut hari pertama digunakan, hari kedua digunakan, hari ketiga digunakan, hari keempat dan seterusnya digunakan, maka nilai guna barang tersebut akan semakin turun. Mengapa? Karena sering kita manfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkannya? Yakni dengan digunakanlah baju tersebut dalam pemakaian pertama, pemakaian kedua, pemakaian ketiga, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, etika dan keindahan. Terkadang kita mengkonsumsi suatu barang itu hanya karena etika dan keindahannya. Misalkan ketika kita pergi ke kampus, pergi ke sekolah, kita mengunci rambut, kita merasa oh rambut kita kurang indah, kurang estetik. Kemudian kita menambah bando, menambah jepit. Itu salah satu tujuan konsumsi untuk etika dan keindahan. Apakah ketika kita tidak menambahkan bando dan jepit tersebut kita tidak bisa sekolah, kita tidak bisa pergi ke kampus? Tidak, kita masih bisa melakukan aktivitas tersebut. Namun untuk menambah keindahannya, maka keindahan rambut, maka kita menambahkan bando, menambahkan jepit, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan rohani. Jadi misalkan kita mengkonsumsi produksi jasa dengan cara berlibur, dengan cara healing, itu merupakan salah satu tujuan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan rohani, agar rohani kita senang, agar rohani kita lebih bahagia, agar kita lebih bersemangat melakukan aktivitas-aktivitas pada hari normal lainnya. Kemudian selanjutnya memenuhi kebutuhan jasmani. Tadi kita sudah liburan, sudah memenuhi kebutuhan rohani. Jadi kita juga harus memenuhi kebutuhan jasmani. Dengan cara apa? Dengan cara berolahraga, dengan cara pergi ke gym, pilates, main
sepak bola, dan lain sebagainya itu merupakan tujuan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Kita membeli peralatan olahraga dan lain sebagainya sehingga kebutuhan jasmani kita menjadi lebih sehat. Dan yang terakhir yakni menjaga kesehatan tubuh dengan konsumsi vitamin dan gizi yang seimbang. Jadi untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan kita tidak hanya makan makanan yang 4 sehat, 5 sempurna, namun juga ditambahkan dengan vitamin dan gizi yang seimbang. Kita membeli vitamin A, B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya agar tubuh kita menjadi sehat, agar tubuh kita menjadi lebih kuat dan tidak mudah gampang sakit. Kemudian beberapa hal yang mempengaruhi perbedaan konsumsi. Ada dua faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut, yakni dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang, meliputi motivasi, sikap, dan juga selera. Teman-teman, masyarakat Jogja yang cenderung suka manis akan lebih tinggi konsumsi gulanya dibandingkan masyarakat Surabaya atau masyarakat Jawa Timuran yang lebih suka makanan asin. Sehingga tentunya perbedaan selera dari dua daerah tersebut memberikan perbedaan tingkatan konsumsi. Masyarakat Jogja lebih tinggi konsumsi gula dibandingkan masyarakat Surabaya. Begitu pula kebalikannya, masyarakat Surabaya lebih tinggi mengkonsumsi garam dibandingkan masyarakat Jogja. Kemudian yang kedua yakni faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar seseorang, meliputi pekerjaan, harga barang atau jasa, dan juga kebudayaan. Kita beri contoh dari faktor pekerjaan, seperti halnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Terdapat masyarakat yang mengkonsumsi suatu barang bukan karena kebutuhannya, namun untuk menjaga kelas sosialnya. Misalkan ada seseorang yang bekerja di jabatan tertentu, untuk mencerminkan pekerjaannya, untuk mencerminkan pendapatannya. Jadi orang tersebut membeli barang-barang mewah agar terlihat sesuai dengan pekerjaannya. Misalkan direktur membeli sebuah mobil mewah atau membeli tas branded untuk mencerminkan bahwa iya loh, saya memang seorang direktur yang memiliki penghasilan sekian-sekian sehingga saya bisa membeli barang-barang tersier seperti mobil mewah, tas branded, perhiasan, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sudah berada di penghujung pembahasan mengenai aktivitas kegiatan ekonomi. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan atau requestan materi yang akan dibahas, teman-teman bisa drop out di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.